Halo, bola supporter, Mister balik lagi. Iseng ngobrolin misteri sepak bola. Nah, ini hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023. Dini hari tadi Mister dapat kabar mengejutkan dari Liga Italia. Juventus dihukum pengurangan 15 poin. 15 poin. Jadi ini membuat Juventus langsung auto papan tengah ya, bola supporter ya. Karena kan sebetulnya Juventus setelah start yang jelek di Liga Italia Serie A musim ini, sebetulnya mereka sempat bangkit nih, sempat comeback nih. Mereka sempat menang 8 kali beruntun, kemudian mendekat ke papan atas, dan sebelum dijatuhi hukuman pengurangan poin itu mereka sebetulnya sudah ada di peringkat ketiga dengan 37 poin. Beda 10 poin ya dari Napoli di atas. Kemudian cuma ada AC Milan yang ada di atasnya Juventus. Jadi peluang untuk jadi juara walaupun memang tipis ya, tapi secara matematis sih masih sangat terbuka. Dan Juventus juga setelah start yang jelek di awal musim bisa masuk lagi ke 4 besar, yang artinya bisa berpeluang bagus untuk lolos ke Liga Champions musim depan. Tapi gara-gara pengurangan 15 poin ini, perolehan angka Juventus jadi cuma 22. Kan 37 kurang 15 jadi 22 ya. Dan langsung amblas ke papan tengah Juventus di klasemen, di update klasemen setelah pengurangan poin ini ya. Juventus jadi berada di peringkat ke-10 dan setara dengan Bologna dan Empoli. Aduh, dan ini pengurangan poin ini jelas akan memperberat peluang Juventus ya, baik untuk menjadi juara ataupun lolos ke Liga Champions. Ya karena sekarang udah jadi jauh lagi nih dengan Napoli, dengan Lazio yang ada di peringkat 4 sekarang. Juventus harus kerja keras lagi nih untuk mengejar ketertinggalan mereka. Mereka harus banyak menang mungkin bikin rentetan kemenangan lagi sambil berharap tim-tim di atasnya juga sering-sering tersandung gitu. Ya, memang mengejutkan sih ya pengurangan 15 poin ini. Tapi memang kalau kita ingat sejak akhir tahun lalu sebetulnya isu atau wacana tentang potensi hukuman yang didapatkan Juventus itu sudah mengemuka gitu. Ini kan buntut dari kasus dugaan pemalsuan laporan keuangan Juventus dalam mungkin 2 atau 3 tahun terakhir ya. Jadi kan di awal pandemi Covid itu semua klub Liga Italia diminta berhemat gitu ya, supaya mereka tetap sehat. Karena ya namanya liga nggak ada penonton, nggak boleh ada penonton waktu itu, memang sudah diprediksi pemasukan klub akan kecil gitu. Jadi supaya klubnya tetap sehat ya juga mereka harus juga menghemat pengeluaran gitu. Nah, Juventus ini diduga memalsukan laporan keuangan mereka. Mereka bilang mereka sudah berhemat, mereka sudah ngurangin gaji pemain, kemudian transfer pemain juga harganya juga ini ya ditekan gitu ya harganya. Tapi ternyata Juventus ini disangka mereka sebetulnya gaji pemain tidak dikurangi atau dikurangi tidak sebesar seperti laporan keuangan yang mereka berikan ke FIGC gitu ya. Kemudian ada transfer pemain yang ada angkanya yang ada di bawah meja gitu. Jadi sebetulnya harganya misalnya 10 juta euro gitu. Tapi yang dilaporin cuma 3 juta euro gitu. Jadi sebetulnya yang 7 euro tuh digelapin lah istilahnya. Nah, atas dugaan pemalsuan laporan keuangan ini memang jaksa dari FIGC sebetulnya cuma menuntut Juventus dikurangi 9 poin. Tapi oleh pengadilan pada Sabtu dini hari tanggal 21 Januari tadi ya, Juventus ternyata malah dihukum 15 poin. Kemudian juga kan setelah kasus ini semakin panas waktu itu ya, di akhir tahun lalu November 2022 kalau nggak salah, Ilmister nggak salah gitu ya, direktur Juventus kan mengundurkan diri secara massal, dari Presiden Andrea Agnelli, kemudian juga Fabio Paratici yang sekarang udah pindah ke Tottenham ya, Tottenham Hotspur, kemudian Pavel Nedved juga ya, mendadak mundur semua tuh, mundur massal.
Nah sekarang mereka ini juga dijatuhi skorsing nih atas dugaan ya keterlibatan mereka dalam pemalsuan laporan keuangan itu. Agnelli misalnya di skorsing 2 tahun, nggak boleh aktif di sepak bola Italia. Kemudian Paratici yang sekarang udah pindah ke Spurs itu dihukum 30 bulan. Nggak tahu nih apakah hukuman itu nanti juga akan coba didesak oleh FIGC untuk berlaku juga di UEFA dan di FIFA ya. Kalau misalnya seperti itu berarti Paratici juga nanti di Spurs juga nggak boleh beraktivitas tuh di sepak bola. Kemudian Nedved sendiri juga dijatuhi hukuman 8 bulan. Wah, jadi ini kayak mengingatkan kita pada kasusnya Calciopoli waktu itu ya. Calciopoli, Juventus juga bahkan hukumannya waktu itu lebih berat ya karena diduga mereka mengatur wasit untuk mengawasi pertandingan gitu. Jadi ya semacam pengaturan skor lah Calciopoli itu. Juventus waktu itu didegradasi ke Serie B. Kemudian juga ada klub-klub lain yang mendapatkan hukuman pengurangan poin ya. Di kasus yang ini sih kabarnya klub-klub yang bertransaksi dengan Juventus di masalah transfer pemain gitu ya, itu masih belum ada kabar bahwa mereka juga akan kena hukuman. Yang jelas sekarang baru Juventus nih udah dijatuhi hukuman 15 poin pengurangan poin. Kalau 15 bulan 15 poin yang itu langsung membuat mereka sekarang jadi klub papan tengah nih di Liga Italia. Aduh, nanti kita tunggu nih gimana bandingnya Juventus. Apakah mereka akan sukses untuk mengurangi atau bahkan mungkin menghilangkan hukuman ini. Tapi yang jelas sih sekarang dengan kondisi sekarang ya Juventus ada di papan tengah dan mereka akan sulit lagi nih untuk menjadi juara. Kayaknya sih udah hampir mustahil ya untuk menjadi juara ya kalau melihat Napoli kencangnya kayak gitu ya. Kemudian juga ke Liga Champions juga peluangnya juga berat banget nih. Udah tertinggal cukup jauh dari peringkat 4. Dan kalau misalnya nggak lolos ke Liga Champions ya jadi masalah lagi lah buat Juventus ya. Ya karena mereka kan akan kehilangan banyak uang nanti dari yang seharusnya mereka dapatkan di Liga Champions. Nah, ikuti terus nanti ya perkembangan Juventus nih gimana nih. Apakah bandingnya nanti akan sukses atau gimana? Ikuti terus di website bolasport.com dan juga jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng di YouTube bolasport.com supaya tahu video-video apa lagi yang akan kita buat Bola Supporter. Mister undur diri dulu. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.